Hai semua, perkenalkan nama aku Aura Venia Karesiala dari 12 TCA 1. Yaps, bener banget nih, sesuai dengan judul videonya. Kali ini aku akan ngebahas tentang sejarah penemuan sinar X atau Rontgen. Kalian pasti nggak asing kan sama kata Rontgen? Walaupun kalian belum pernah melihat secara langsung atau tidak tahu cara bekerjanya, tapi kalian tidak asing kan dengan kata Rontgen itu sendiri? Untuk pengertian Rontgen atau sinar X, yaitu adalah salah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang berkisar antara 10 nanometer ke 100 pikometer dan memiliki energi dalam rentang 100 F sampai 100 keV. Sinar X umumnya digunakan dalam diagnosis gambar medis dan kristalografi sinar X. Nah, udah tahu pengertiannya, kalian kepo kan sama sejarahnya bagaimana? So, let's check this out. Sinar X, penemuan tidak sengaja Rontgen yang merevolusi dunia pengobatan. Tepatnya 125 tahun lalu, Wilhelm Conrad Rontgen secara tidak sengaja menemukan jenis sinar baru yang dapat menembus berbagai benda dan manusia. Diagnosis klinis tidak pernah lagi sama setelah temuan sinar ini. Semuanya terjadi secara kebetulan, seperti banyak hal lainnya dalam temuan di bidang sains. Wilhelm Conrad Rontgen yang saat itu berusia 40 tahun dan telah menjadi profesor fisika di Universitas Julius Maximilian di Würzburg, secara tidak sengaja menemukan sebuah sinar baru yang belum pernah diketahui sebelumnya. Karena masih begitu baru, ia menamakan temuan itu sebagai sinar X. Pada suatu malam, tanggal 8 November 1895, Rontgen tengah melakukan percobaan dengan sinar katoda untuk menguji fenomena cahaya yang ditemukan pada percobaan sebelumnya. Rontgen sebelumnya memasang sebuah layar yang telah dicat dengan barium platinocyanide yang kemudian diketahui dapat berpendar di hadapan sinar X dan tabung Crookes, lalu dibungkus dengan karton hitam untuk menutupi pendaran di sinarnya. Tiba-tiba, ia melihat adanya cahaya hijau pada jarak sekitar 1 meter. Menurut perkiraan sebelumnya, sinar katoda seharusnya tidak dapat mencapai layar, tetapi nyatanya bisa. Bahkan ketika Rontgen menempatkan kertas karbon atau sepotong kayu di antara tabung Crookes dan layar, sinar tetap bisa mencapai layar. Dia telah menemukan bentuk baru radiasi elektromagnetik, tetapi karena tidak tahu sinar jenis apa itu, Rontgen hanya menyebutnya X. Selama percobaan berikutnya, Rontgen menemukan bahwa objek dengan ketebalan berbeda apabila ditempatkan di jalur sinar ini akan menunjukkan variabel transparansi saat direkam pada pelat fotografi. Secara kebetulan, pada suatu momen, tangan istrinya berada di jalur sinar di atas pelat foto tersebut. Setelah pelat foto dikembangkan, Rontgen mengamati gambar tangan sang istri yang menunjukkan bayangan yang terdiri dari tulang tangan dan cincin yang dikenakannya, dikelilingi oleh penumbra daging yang lebih mudah ditembus sinar dan oleh karenanya menimbulkan bayangan yang lebih redup. Rontgen diketahui tidak meninggalkan laboratoriumnya selama 6 minggu setelah temuan itu. Dia terus memperdalam pengetahuan dan penelitiannya tentang penemuan tak terduga ini. Dia tinggal di laboratorium itu, bekerja di sana, meskipun apartemennya berada tepat di lantai di atas lab itu. Pencapaian ilmiahnya adalah pengakuan bahwa dia telah menemukan sesuatu yang baru dan bahwa dia terus mempelajarinya, ujar Ronald Wigan, anggota Rontgen Kuratorium yang mengelola dan memelihara Museum Rontgen Memorial di sebuah tempat yang dulunya dipakai sebagai institut fisika di Universitas Würzburg. Pada 22 Desember, Rontgen membuat gambar sinar X pertama dari bagian tubuh manusia. Tentu saja yang jadi percobaan adalah orang terdekatnya. 6 hari kemudian, dia menyerahkan makalah penelitian yang berjudul tentang sinar-sinar jenis baru. 6 tahun setelahnya, ia menerima hadiah Nobel Fisika yang pertama kali diberikan dalam kategori itu. Komite Nobel mengatakan penghargaan tersebut adalah sebagai pengakuan atas jasa luar biasa yang telah dia berikan dengan penemuan sinar luar biasa yang kemudian dinamai dengan namanya.
Demikianlah sinar X selanjutnya juga dikenal sebagai sinar Rongsen. Seperti diketahui, penemuan sinar X ini telah secara radikal mengubah diagnostik klinis. Temuan ini kemudian rutin digunakan selama Perang Dunia I. Selain untuk perang, temuan Rongsen juga dipakai untuk mendiagnosis kerusakan tulang serta infeksi bakteri, seperti pada kasus tuberkulosis. Saat ini, teknologi sinar X tidak hanya digunakan untuk mendiagnosis penyakit, tetapi juga memanfaatkan selama proses operasi, seperti saat pengangkatan tumor atau untuk memantau lokasi instrumen medis. Faktanya, teknologi sinar X digunakan secara luas dalam kehidupan sehari-hari, dalam pengaturan industri dan pemeriksaan keamanan di bandara misalnya. Ini digunakan untuk memindai barang bawaan, untuk mengotentikasi area seni yang berharga, untuk memeriksa detail benda arkeologi dan fosil, dan untuk mendeteksi cacat material pada bagian bangunan. Nah, tadi kita di sebelumnya udah ngebahas tentang sejarahnya kan. Sekarang kita bahas resiko sinar X yang ternyata terlambat diketahui. Nah, baru pada tahun 1950-an, dokter dan fisikawan menyadari risiko yang melekat pada sinar X. Bagaimanapun, sinar X merupakan radiasi terionisasi yang berarti dapat meningkatkan resiko kanker pada pasien. Pengetahuan ini baru masuk ke dalam kesadaran publik setelah Perang Dunia Kedua. Puluhan tahun setelah sinar Rongsen ditemukan dan dimanfaatkan. Wah, ternyata cukup lama ya. Nah, saat ini para dokter membatasi pemakaian sinar X hanya pada kasus-kasus yang sangat memerlukan sinar ini. Sebagai alternatifnya, dunia kedokteran juga menggunakan teknik pencitraan radiasi rendah seperti magnetic resonance imaging atau MRI atau magnetic resonance tomography atau MRT. Wilhelm Conrad Rongsen meninggal karena kanker usus pada tahun 1923 pada usia 77 tahun. Tetapi kankernya kemungkinan bukan disebabkan oleh eksperimennya ya. Dosis radiasi yang dihadapi selama eksperimen diketahui terlalu rendah untuk menyebabkan kerusakan. Nah, gimana? Udah lumayan paham kan atau ngerti sedikit-sedikit tentang sejarah penemuan sinar X atau Rongsen yang ternyata ditemukannya secara kebetulan. Semoga video yang aku buat bisa ngebantu kalian dan nambah pengetahuan kalian tentang sejarah tokoh abad ke-19 yang ternyata dampaknya masih terasa sampai sekarang dan penemuannya tuh masih kepake sampai sekarang. Hope you like it and thank you for watching.